PT KAI sebagai perusahaan yang mendapat penugasan di proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUS harus menanggung kerugian paling besar. Sebab proyek ini terus menjadi beban keuangan meskipun jalur tersebut sudah resmi beroperasi. Dalam laporan keuangan PT KAI per 30 Juni 2025 yang dipublikasikan di situs resminya, PT PSBI sebagai entitas anak usaha KAI mencatatkan kerugian hingga 4,195 triliun rupiah pada 2024. Kerugian terus berlanjut pada 2025. Sepanjang semester 1 2025, PT PSBI juga merugi hingga 1,625 triliun rupiah. PT PSBI merupakan pemegang saham mayoritas di PT KCIC. Direktur Utama KAI, Bobi Rashidin menyampaikan pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPI Danantara terkait utang proyek WUS. Pernyataan itu disampaikannya sebagai respons atas desakan anggota Komisi 6 DPR RI yang meminta penjelasan soal beban utang yang ditanggung PT KCIC. Rabu 20 Agustus 2025. Kami mohon nanti satu waktu lagi apakah kita dalam bentuk FGD gitu ya untuk memahami lebih dalam, dan kami yakin dalam 1 minggu ke depan kami bisa memahami semua kendala-kendala, permasalahan-permasalahan yang ada di dalam KAI ini. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat. Diketahui, sebagian besar pembiayaan proyek ini bersumber dari pinjaman China Development Bank. Sementara sisanya ditopang APBN, serta penyertaan modal gabungan antara BUMN Indonesia dan perusahaan asal China yang terlibat dalam pembangunan. Kerugian yang diderita KCIC, termasuk pembayaran utang, harus ditanggung PT PSBI sebagai pemegang saham. Imbasnya, keuangan 4 BUMN Indonesia yang jadi pemegang saham PT PSBI ikut menanggung beban kerugian triliunan tersebut. PT PSBI adalah perusahaan patungan 4 BUMN Indonesia yang terlibat dalam proyek kereta cepat WUS. PT KAI sebagai pemimpin konsorsium memegang saham terbanyak, yakni 58,53% di PT PSBI setelah mendapat penugasan pemerintah. Sebelumnya, Ketua Komisi 6 DPR RI, Anggia Emarini menyatakan seharusnya kinerja KAI tergolong moncer. Namun sayangnya utang WUS belum terselesaikan. DPR memproyeksikan jika utang KAI tak juga dilunasi, maka pada 2026, utang tersebut bisa mencapai 6 triliun rupiah. Sementara itu, anggota Komisi 6 lainnya, Rieke Diah Pitaloka menyebut, investasi KAI ke PT PSBI 2025 sejak awal tahun telah menyuntikkan modal 7,7 triliun rupiah untuk KCIC. Ia juga mencatat kerugian terbesar diderita PT PSBI pada tahun 2024 saat perusahaan menunjukkan rugi lebih dari 4 triliun rupiah. Kerugian tersebut kemudian didistribusikan ke 4 BUMN yang menjadi pemegang saham PT PSBI.